Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la la
bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat kepada ibu yang telah mendapatkan hadiah. Tapi hadiah untuk dihadiahkan lagi. Sami-sami. Cuma transit jadi yang sebentar. Begitu ya. Kemudian dikirim ke masing-masing. Minggu yang lalu kita membahas tentang ke 10 keutamaan berkorban. Dan ada yang masih ingat 2 saja. Apa keistimewaan? Iya Bu. 1, lupa menghilangkan sifat ketamaan kebinatangan. Sama dengan kita menyembelih kebinatangan, ya, kekikiran, apa lagi menyembelih orang pelit itu lah, kepelikan, ya, menyembelih ketamakan, menyembelih sifat individualistik. 2-nya apa? 1 lagi itu dari 10. Kendaraan menuju surga. Masih banyak sebenarnya. Oke, baik. Kita hari ini akan bahas masih sambungan, kemudian tentang mengingatkan kembali tentang bagaimana tata cara sholat
Idul Adha pada bulan depan ini, tidak lama lagi. Sumber ataupun rujukan yang paling kuat kenapa kita dianjurkan berkorban itu yaitu surat Al-Kautsar. Hafal sedaya Bu? Surat langganan, surat paling pendek di dunia. Ya, ternyata surat langganan itu isinya adalah menyuruh kita untuk menyembelih apa Bu? Hewan kurban. Hewan kurban. Kurban apa hewan? Hewan kurban. Hewan apa kurban ini disembelih? Hewan. Jadi kalau ada orang ngomong aku mau nyembelih kurban, benar nggak sebenarnya itu? Sebenarnya nggak betul. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui sarana nyembelih itu namanya kurban. Tapi sampai di tanah air kurban artinya apa? Kambing itu. Iya. Nah, ya. Jadi kurban berasal dari perkataan korban, korib, karib, kerabat, kurban, wa'adidal kurban, kerabat. Kerabat itu apa artinya? Dekat. Jadi kalau saudara kerabat, ya kerabat dekat. Teman karib, korib, ya teman dekat. Teman CS ya. Jadi yang disebut sebagai kurban adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah melalui menyembelih apa Bu? Hewan atau menyembelih sifat kebinatangan. Disebut apa? Namanya ada juga ibadah kurban. Ya. Ibadah pendekatan diri kita kepada Allah melalui penyembelihan apa? Kurban apa hewan? Hewan apa kurban? Hewan kurban. Ya boleh lah kalau hewan kurban mungkin ya lebih dekat. Ya. Tapi kalau kurban ya sebetulnya masih kurang. Baik, jadi ayatnya inna a'tainakal masih ingat artinya? Inna sesungguhnya kami Allah a'taina kami berikan ka kepadamu Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak tercurah-curah tidak bisa dihitung. Ini yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan juga hakikatnya adalah untuk kita semuanya. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat yang tidak terhitung sekarang ini sampai sekarang ini, ya, apa yang Allah mau dari kita dari segala nikmat itu? Ada maunya loh Allah. Ya, Allah maunya dari kita untuk melakukan dua hal, yaitu ayat yang berikutnya, fasalli lirabbika wanhar, maka sembahyang Idul Adha lah kamu dan gorokan apa? Korban lagi. Dan sembelihlah, korbankanlah hewan, ya hewan korban itu. Ya. Jadi surat Al-Kautsar ini yang tepat ya sekarang ini, ya. Allah sudah banyak sekali memberikan nikmatnya enggak kehitungan. Sering saya sampaikan nikmat Allah itu bisa dikelompokkan kepada 5 kelompok supaya kita bisa mencakup keseluruhannya dia. Pertama, nikmat fitriyah, nikmat yang melekat pada diri kita. Apa contohnya? Nafas masih bisa lancar ya. Hidung masih bisa mencium bau sambal ya, terasi apa lagi, bau-bauan yang busuk ya. Wah, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi telinga masih coba kalau budek
pendidikan sudah 20 kali diam aja. Akhirnya dikasih bahasa isyarat ya Bu. Disuruh apa Bu? Tahu. Disuruh pulang. Ini nikmat yang luar biasa. Gak hitungan nikmat yang ada pada diri kita. Ya, iya. Luar biasa ya Bu ya. Nikmat mata apa Bu? Melihat. Wah ini mahal banget ini. Semuanya mahal-mahal semua. Nah dengan niat semuanya ini di bulan Zulhijjah nanti nggak lama lagi ini Allah maunya dua perkara. Ada apa tuh? Fasolli li rabbika wanhar. Apa tadi? Fasolli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Ya. Itu nikmat fitriyah. Ada lagi nikmat alamiyah. Nikmat persekitaran kita. Nikmat banget di Indonesia. Kita nggak pernah ketopanan yang sampai menghancurkan ya Bu ya. Ya ada topannya Bu ya, tadi biasa-biasa saja ya. Ingat di Filipina sering banget itu. Di Taiwan, di Jepang ya Bu ya. Persekitaran lain apa? Udaranya ya wis nggak panas banget, nggak dingin banget ya Bu ya. Nggak pernah kebanjiran, nggak pernah kelinduan. Kelinduan nggak perlu kelinduan. Iya, tetangga kita nggak usil. Nah ini termasuk nikmat alamiah, nikmat alam ya Bu ya. Apalagi alat airnya nggak pernah putus. Betul Bu? Di rumah panjenengan sering putus apa enggak airnya? Ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau sering putus 1 hari 5 kali, ayo Bu stres semua enggak Bu? Wah banyak penyakit Bu. Ini yang banyak tidak disadari. Nikmat jalan terusnya listrik. Wah ini luar biasa Bu. Ya Bu. Iya, jadi ini merupakan nikmat apa tadi? Alamiyah atau hauliyah, nikmat persekitaran kita. Apalagi Bu? Tadi tetangga nggak ada yang usir, ya Bu ya. Jalannya enak, nggak ada yang ganggu. Karena diganggu jalan malam-malam. Semua enak banget di sini. Coba kalau di tanah air malam sendirian. Habis ya Bu ya. Siang-siang aja dibegal. Banyak begal loh sekarang Bu. Banyak banget, hati-hati ya dia. Pakai handphone. Jangan, hati-hati ya kalau sendirian di pinggir jalan langsung. Ini. Jadi nikmatnya luar biasa kita tinggal di Hongkong. Nikmat apa lagi Bu? Ayo. Bagi ayyi ala rabbikum. Apa artinya Bu? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah? Oh ini banyak banget. Nikmat bermajlis taklim. Lah di sini dulu. Masuk nikmat loh. Coba kalau Anda di luar kehujanan, keanginannya itu, tadi hujannya terus banget loh. Iya. Ini semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak kehitungan. Ada lagi nikmat ikhtiyariyah. Apa ikhtiyariyah? Nikmat hasil usaha. Usaha cari pacar. Sudah dapat suami semua Bu? Nikmat bukan? Sudah punya anak belum? Waduh nikmat lagi. Wah. Ini namanya nikmat ikhtiar. Nikmat punya rumah. Bagi yang sudah punya rumah. Belum apa sudah? Alhamdulillah. Nikmat apa lagi Bu? Punya apa lagi? Hasil kerja maksudnya. Punya usaha, punya sawah, punya taksi, punya ojol, punya macam-macam. Banyak kayak itu. Ada lagi yang namanya nikmat diniyah. Nikmat agama Islam ini Bu.
Ibu-ibu, kalau kita bukan menjadi orang muslim, kira-kira liburan hari ini adanya di mana? Pas video kalau ini mending ya Bi. Kalau lagi ngaji ya Bi ya. Kayak masalahnya di tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan adanya nikmat diniyah, kita akhirnya berada di masjid apa namanya itu? Ammar. Masjid Ammar bin Yasir. Tahu nggak sejarah Ammar bin Yasir? Sahabat Nabi yang disiksa, ya dia disuruh keluar dari Islam, tetapi apa namanya ditentang. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat pada hari akhirat kelak, yaitu Allah, insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya. Yang disebut sebagai nikmat ukhrawiyah. Baik, ibu-ibu, kalau kita mampu, ini yang dianjurkan oleh Allah. Wanhar, maka berkorbanlah. Habis kalau kita nggak mampu berkorban, nah maka pengorbanan itu disebut sebagai simbolisme, ya, yang artinya kalau sudah menyebut simbolisme itu artinya lebih luas lagi. Mari kita bahas fotokopian yang ini lebih, yang kurban ini, ya. Ada Bu? Dapat semua? Tolong dibaca. Pertama, kurban para pemimpin yang punya pakai mic, coba dibaca. Bagaimana caranya berkorban bagi para pemimpin? Tolong dibaca. Pertama kepada para pemimpin. Ya. Pesan ini ditujukan kepada para pemimpin yang semestinya berkorban lebih dulu. Para pemimpin bisa berkorban disertai dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada mereka. Terus? Harapannya ibadah kurban mampu mengingatkan kepada para pemimpin bahwa hanya dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri sendiri, maka seorang manusia akan bermartabat di hadapan Allah dan terhormat di mata manusia. Ini Bu, ya. Jadi di samping menyembelih kambing itu sendiri, tapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah menyembelih sifat kebinatangannya. Apa sifat kebinatangan itu? Binatang itu kalau lapar ngambil rumput orang itu pakai izin apa enggak? Merampas? Tidak. Nah itu kambing lapar gitu ya, kebun dilepas, ya. Ada tomat makan tomatnya, ada jagung makan jagungnya, ya. Tidak izin lagi, ini namanya perampokan, ya. Maka sifat kebinatangan seperti ini harus dihentikan oleh pemimpin manapun. Jangan seenaknya mengambil hak orang lain ataupun menjual hak orang lain. Yang baru-baru ini heboh ya Bu ya, jual laut di pager, gunung di pager, udara ya belum di pager, gitu ya. Seenaknya sendiri, ya. Maka sifat kebinatangan ini harus disembelih. Apalagi sifat kebinatangan Bu. Contoh, tolong berikan. Bu, binatang itu biasanya apa nih apa? Apa? Kawin. Oh, binatang itu kalau kawin itu nggak minta izin. Saya kalau mau ya langsung. Lah ini Bu. Entah itu istrinya siapa, bininya siapa ya, binatang kan kayak gitu. Tidak ada penghulunya Pak. Entah anaknya sopo atau anaknya sendiri ya Bu ya. Binatang. Nah, itu juga harus dihentikan. Jadi masalah korupsi ya Bu ya. Itu korupsi, ya. Nah ini apa lagi Bu? Tolong sebutkan. Gak punya malu, buang kotorannya Bu ya. Nah, banyak para pemimpin yang nggak punya malu. Iya. Dioper-oper kadang-kadang jawabnya pelin-pelan. Jadi banyak ya, sifat-sifat kebinatangan ini harus segera disembelih oleh siapa Bu? Para pemimpin. Oleh para
Dua, tolong dibaca dua. Kedua, kepada para pengusaha dan pedagang. Oke. Korban bagi para pedagang bertujuan untuk menyembelih sifat-sifat orang dan tidak jujur, curang dan tidak jujur, sebagai misal perilaku seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu dan memperdaya pembeli. Dengan berkorban, para pengusaha dan pedagang diharapkan agar bisa jujur sehingga mampu menjadi tiang tegaknya ekonomi Islam. Selain itu, para pengusaha dan pedagang juga dilarang meminjamkan uang dengan maksud mengambil bunganya, sebab termasuk perbuatan riba yang dilarang Allah. Ini kalau di negara kita, minta maaf, ini berjalan nggak dari nomor 2? Ada yang nggak benar ya, Bu ya? Banyak apa sedikit? Bener Bu, yang penting untung di kita itu ya, Bu ya? Iya. Dengan cara apapun, yang penting duitnya apa? Banyak. Nah, dengan menipu, dengan praktek markup, ya, dengan bohong, dengan macam-macam, ya. Maka ini harus disembelih sifat-sifat keinginan seperti itu. 3. Ayo Bu, baca lagi. Ketiga, kepada para aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, dan polisi. Para penegak hukum berkorban dengan menyembelih keinginan untuk menjual belikan hukum, hindari mafia peradilan dan mafia kasus. Korban para penegak hukum bertujuan untuk menjauhkan diri dari berlaku menyuap dan disuap, menjunjung tinggi keadilan, menjadikan hukum sebagai pertimbangan yang sehat. Selain itu, mereka harus mampu mengasah kejujuran terus-menerus. Wah, ini rame banget ya, masalah 4 institusi ini, institusi hakim, kehakiman, kejaksaan, apalagi antara dan kepolisian. Ini tempatnya kasus gitu, ya, nggak bisa di kita ya, karena hakimnya bisa diapa? Ini ya, baru-baru ini lagi rame ya, Bu ya. Kejaksaan dijaga oleh TNI sampai segitunya Bu di kita. Yang menjaga TNI sekarang, ya. Kenapa kejaksaan agungnya itu diteror, ya, bahkan ingin mengungkapkan korupsi, mega korupsi ya, Bu ya, yang jumlahnya ratusan triliunan sampai segitunya Bu di kita ya, Bu ya. Mau begitu. Makanya di kita rakyatnya itu melarat terus, susah terus, ya. Pertamina yang seharusnya untung bertriliun-triliun ini kok malah rugi terus setiap tahun. Ya, hampir semua yang BUMN itu rugi semua tiap tahunnya. Karena kesempatan di situ ada pengkorupsian ya, biar. Ya, main macam-macam lah. Ya, main tik-tik, main macam-macam. Ini yang harus sebenarnya disembelih sifat-sifat ini. 4. Keempat, kepada para dosen, guru, dan para pendidik lainnya. Kesungguhan melahirkan generasi yang cerdas merupakan tujuan korban para pendidik. Integrasi antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati mesti diciptakan para pendidik dengan cara yang benar. Cara-cara mendidik yang tidak disukai Allah sudah semestinya hilang ketika berkorban. Ilmu yang bermanfaat selalu diperoleh dalam kebaikan. Apa yang terjadi di kalangan pendidikan, baik di pendidikan umum maupun pondok-pondok, ya, ini banyak disalahgunakan. Santri-santri hamil bersamaan, yang sering di mana-mana ya, ya, antara mahasiswi dengan dosen-dosennya, ya, main duit semua banyak kan ya. Ini semuanya harus disembelih. Ya, baru ini di pesantren mana Bu? Yang lagi ribut. Santrinya ada berapa orang? Semuanya hamil semua. Nah, di Jawa Barat ada, di NTB ada, di NTB. Di Lombok ya. Iya. Dan banyak ini.
dapat ijazah gitu loh, nggak sampai rampung gitu. Skripsi Ini mantan. semuanya harus disembelih semuanya. Wah, lagi rame di kita ya, Bi, ya. Rame banget ya, ini gara-gara ini ya, para pendidiknya baik di kampus maupun di mana-mana. 5. Apa? Kelima, kepada orang tua. Khusus kepada orang tua dalam berkorban harus menjadikan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai suri tauladan dalam pengorbanan anak semata wayangnya. Ismail alaihissalam yang dia dirindukan bertahun-tahun kehadirannya dia korbankan karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Maka dari itu, orang tua harus memberikan anak-anaknya pendidikan agama dan pergaulan terbaik. Ajarkan kepada mereka mengenal Allah dan mencintai Allah. Nih, kita sebagai orang tua yang ada di sini ya, walaupun kita tidak secara langsung, please korbankan harta kita ya Bu ya, demi anak. Karena kekayaan yang paling tidak ternilaikan itu adalah anak. Kalau anak kita itu jadi orang yang bermanfaat nantinya, maka kita juga yang senang, yang enak, yang bahagia. Tapi kalau anak kita menjadi berandala, wah paling nyesek ya Bu ya. Nah, maka korbankan. Sampai kita mental ke sini ya Bu ya. Ini juga demi apa? Anak. Demi anak, demi pendidikan mereka, supaya mereka hidupnya nanti lebih baik daripada kita. Ini juga merupakan pengorbanan yang harus kita lakukan, ya. Iya, pengorbanan kita nggak sempat membelai mereka anak kita ya Bu ya. Itu bentuk pengorbanan semua. Iya. Ini, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya siapa? Nabi Ismail Ismail. Kalau kita ini belum seberapa ya Bu. Nabi Ibrahim ya Allah sudah merindukan seorang putra atau putri. Sudah dapat kok disuruh apa? Coba bayangin Bu, bayangin. Iya, kalau kita mungkin banyak alasannya itu mau nyebelin. Kemudian kita mungkin nggak menyampaikan ke anak kita ya dia. Iya, kalaupun disuruh menyampaikan mungkin anak kita disuruh kabur duluan. Nah, tapi Ibrahim tidak. Apapun yang Allah perintah hari itu juga, ya. Sekarang juga, detik ini juga harus dilaksanakan. Yang terjadi apa? Hikmahnya begitu banyak, sehingga diikuti oleh kita semua, ya. Dari mulai masa beliau sampai sekarang, luar biasa, ya. Jasa-jasa beliau yang dulu beliau diuji begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menikmati adalah kita semuanya. Keenam, kepada anak-anak. Korban kepada anak-anak mesti menjadikan Nabi Ismail alaihissalam sebagai teladan dalam ketaatan kepada perintah Allah serta penghormatan kepada kedua orang tua. Saat Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail alaihissalam bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, Ismail menjawab, "Ya abati, abati fa'al ma tu'mar." Ya abati al-ma alama tu'mar satajiduni insyaallah minal as-sabirin. Wahai ayahku sayang, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatku termasuk anak yang sabar. Ini luar biasa, ya. Termasuk kita yang masih menjadi anak bagi ibu-ibu yang masih punya orang tua. Ada yang masih punya orang tua, Bu? 1, 2. Oh, masih banyak berarti ini. Nah, berarti ini harus seperti Nabi Ismail. Iya. Apa yang ibu bapak kita minta perintahkan, ayo secepatnya kita lakukan. Ya, biar. Tapi perintah yang harus sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Ya.
Ini. Jadi kita sebagai anak, yang pertama kita patuh mengabdi kepada Allah, keduanya adalah berbakti kepada Orang tua. kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, please sering-sering call-callannya Bu ya. Video-videoan, seneng banget mereka itu. Iya, yang namanya anak itu Bu, yang namanya orang tua ya, itu mesti mengharapkan anaknya itu hubungi Bu, mesti. Gini apa benar? Iya, tapi kan nggak terjadi ya Bu ya. Kecuali mereka butuh apa? Gak tahu panjenengan 1 bulan pernah nggak di teleponi anak? Sebulan sekali ada Bu? Di telepon kalau apa? Dia hanya telepon. Kalau itu bagus itu. Kalau anak menghubungi orang tua, wah itu hebat, anak yang paling hebat itu seperti Nabi Ismail. Tapi ada anak yang mungkin ada di antara anak kita ya Bu ya. Coba kira-kira sebulan ini ada sekali anak kita telepon atau belas kecuali kita telepon. Ada Bu? Ada Pak. Ada. Iya, jadi orang tua itu mengharap banget cuma anaknya telepon, nanya apa kabar, ya Bu ya. Cuma itu tok. Tapi ini nggak terjadi, ini banyak nggak terjadi, ini sembuh. Nah, makanya kita yang masih sebagai seorang anak, ya, yang masih punya orang tua, please berbicara dengan orang tua ya Bu ya. Iya, paling tidak mendoakan, ya, memberi support pada orang tua, ya. Dan jangan lupa kalau ada rezeki kita kirimkan kepada mereka. Wah enak banget Bu, orang tua itu seneng banget. Walaupun mereka tidak mengharap ya, tapi kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada mereka, wajib menyenangkan mereka. Caranya apa? Ya itu tadi, dengan menelpon. Seneng banget loh. Iya, ibu yang sudah punya anak ya. Apalagi dikirimi sesuatu, wah rasanya baik, berbunga-bunga. Tapi saya nasihatkan ya, ibu-ibu yang punya anak, please nantinya ibu-ibu, ya, kalau kita sudah tua, jangan sekali-kali ngomong kepada anak, dan jangan menyandarkan kepada anak kita ya Bu ya. Nah, nanti kamu kalau sudah tua, nanti kamu balas budi ya ke aku ya. Jangan ya Bu ya, jangan. Please, nantinya stres ya kalau nggak berhasil jadi orang yang ya tidak sukses misalnya ya Bu ya. Doakan saja anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, supaya paham, mengerti itu saja. Nah, karena kalau kita menggantungkan kepada mereka, kemudian merekanya secara realitanya sama sekali tidak pernah menghubungi, apalagi mendatangi kita, stresnya Bu kita Bu. Wah stres banget ya Bu ya, apalagi kita sudah pensiun, nggak punya sumber misalnya, sumber keuangannya Bu ya. Nah ini yang kita harus jauh. Terakhir, ketujuh kepada kita semua. Umat Islam di seluruh penjuru dunia harus melakukan korban, hikmahnya tidur di malam hari. Terus Dengan sholat malam dan sholat subuh berjamaah, serta maliknya harta dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan memotong hewan korban. Selain itu, dikorbankan juga empuknya jabatan dengan melayani umat. Kurban mesti bisa membuat kita menjadikan semua yang kita miliki sebagai alat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang kasurnya enak, dia ada AC-nya, selimutnya empuk, tidurnya sendirian, gak ada yang ganggu ya Bu ya. Ayo sanggup gak korban malam Bu? Bangun, ini bangun buang kencing saja bukan, ya. Habis kencing balik lagi kemana? Lagi. Ini juga termasuk harus menyembelih, mengantukkan kita. Ini secara umumnya, ya. Iya, menyembelih. Lain daripada itu, menyembelih kepelitan kita, ya, dengan sedekah, zakat, infak, ya. Kalau kita ikhlas sebenarnya enak banget tuh. Nolong orang itu kalau ikhlas itu kemudian orangnya itu senang.
itu akan kembali kesenangannya itu kepada kita loh. Ya, seperti yang dilakukan Nabi. Nabi itu kalau menolong orang yang sangat memerlukan sekali, pernah terjadi makanan sudah siap untuk Aisyah dan Nabi sendiri. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Iya, mengatakan, ya Rasulullah, kami kelaparan, belum makan, gak punya apa-apa. Ya. Akhirnya Nabi minta kepada Aisyah, ya, makanan itu sudah diberikan kepada orang ini. Ya. Ketika makanan itu dimakan di situ, sampai habis tuh kayak orang. Ya, orang nggak pernah makan kelaparannya dia. Nabi ngeliatin dengan melihat itu, dengan ikhlas memberikan tadi dia. Rasanya yang tadinya lapar banget nanti jadinya kenyang. Nah, berubah ya Bu ya. Iya. Orang yang ikhlas itu insya Allah jadinya cepat kenyang, hilang laparnya itu ya. Ya, sama Anda. Ketika Anda sedang menservis tamu Anda, biasanya kita kalau punya tamu itu kan kita punya persediaan ya Bu ya. Ini apa nih kira-kira ini, makanannya, minumannya yang top-top. Kalau bisa yang utang, istilahnya saja begitu ya Bu ya. Yang penting tamu ini apa? Puas. Ya, makannya puas, minumnya harus pokoknya enak lah. Ketika kita menghidangkan makanan yang enak-enak itu, apakah kita itu seperti tamu juga makannya dok, atau malah justru nggak perlu makan saking senangnya? Nah, biasanya kita ya makan sedikit-sedikit aja sudah kenyang ya biar. Ini karena melihat tamu kita makan yang enak, ya. Kita yang melihatnya memberikan itu rasanya sudah kenyang duluan. Nah, ini yang pernah dicontohkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berkorban, hakikatnya kita akan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kehidupan ini akan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang kita alami, kita rasakan adalah nikmat dan manisnya hidup ini. Nikmat tidak kelihatan oleh orang, tapi kita yang merasakan. Ini yang alhamdulillah. Jadi bukan sekedar nyembelih apa Bu? Hewan, tapi harus juga menyembelih ke tadi apa Bu? Sifat-sifat kebinatang. Sifat kebinatang. Jadi kalau nggak mampu nyembelih binatang, wis sembelihan apa Bu? Sifat kebinatangannya itu loh. Nah, oke, kita pindah dikit lagi, ada 10 menit tentang bagaimana tata cara sholat Idul Adha nanti pada tanggal berapa Bu? Nah, ataupun Zulhijjahnya tanggal berapa? Lebaran tanggal berapa sih Bu Idul Adha? 9, 10 10 atau 11? Harus tahu sebelum 10 ya Bu ya. Dan tidak bisa ditukar-tukar. Makanya harus ingat yang namanya tanggalan apa namanya Komariah ya Bu ya. Kalau hijrah harus hafal. Ya. Karena tanggalan-tanggalan ini sangat identik dengan peribadatan kita. Ya, jadi kalau tanggal 10 ya mesti Zulhijjah. Bukan 10 Januari atau Februari, bukan. Nggak ada hubungannya itu ya. Tanggalan-tanggalan itu dengan peribadatan kita. Oke, jadi ini untuk sekedar murojaah, mengingatkan kembali ya tentang bagaimana adab-adab utama dalam melakukan sholat Idul Adha tanggal 10 yang akan datang pada hari Jumat insya Allah. Dikasih nggak Bu? Insya Allah Kasih. Atau mau tuker-tukeran, tuker public holiday? Biasanya begitu. Ada paling enak, alasan paling enak. Jadi nanti di masjid ini biasanya 3 kali. Ya, pagi jam 7, mungkin jam 7 kalau masih panas ya. Jam 7, jam 9, dan jam 10. Atau 7, 9.30, dan jam 10. Yang terakhir biasanya saya ya, jam 10. Oke, tata caranya. Anjuran makan sebelum sholat ini untuk sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya adalah setelah itu. Ya, tapi kalau kita lapar misalnya sebelum
sholat ke masjid ya makanlah nggak apa-apa ya Bu ya. Daripada kita apa? Pingsan. Ambruk di jalan. Ya. Tapi kalau Idul Fitri memang harus diisi. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbiasa selama sebulan itu kita bersaur, ya. Maka kalau kita nggak sahur pada satu Syawal itu nggak sarapan maksudnya, takutnya nanti kolaps, ya, ataupun semaput, apalagi musim panas seperti ini. Ya. Jadi aturannya seperti itu. Ya, Idul Fitri disunahkan sebelum sholat, Idul Adha aturannya setelah. Kenapa setelah? Karena ya habis sholat Idul Adha itu kan kalau di kampung itu biasanya nyembelih apa Bu? Ya kalau tunggu nyembelih sampai masaknya itu sampai jam berapa? Jam sore mungkin ya Bu ya. Jadi kalau perutnya sudah tidak bisa dikompromikan ya repot. Ya, jadi artinya begini, kalau itu memang makanan sudah ada, ya nggak ada masalahnya lah kita makannya biar sebelum kita pergi ke tempat sholat. Dua, apa sunnahnya? Jelas, mandi, menggunakan parfum dan mengenakan pakaian yang terbagus atau termahal. Kenapa Nabi ngomongnya nggak termahal? Ya, karena orang Muslim belum tentu mampu atau terbaru. Ya. Nabi tidak mengatakannya terbaru, tapi terbagus. Apa bedanya? Kalau terbagus, saya yakin semua umat Islam yang miskin juga bisa mempraktekkan anjuran Nabi. Kalau teman kita yang kurang mampu ini ada 10 baju misalnya itu ya. Tapi dari 10 baju itu ada satu yang paling apa? Paling bagus, paling menarik, paling comel, ya. Maka baju itulah yang dipakai pada hari raya Idul. Tapi saya yakin ibu tiap habis bulanan ini langsung keliling tawaf, muter-muter cari diskonannya ya. Tiap bulan sampai lemari ini penuh itu nggak muat. Dikirim-kirim ke Indonesia ya. Jadi ini case-nya tentu untuk saudara-saudara kita di kampung, ya. Jadi mandi, apa tujuan mandi Bu? Satu seger, dua ya bersih, ya Bu ya, tidak bau, sehat. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah dan bertemu dengan saudara-saudara kita, ya. Maka wajib atau direkomendasikan kita dalam kondisi sehat dan pakaiannya bersih, ya, wangi, tidak bau asam. Nah, harus dihindari ya dia. C, apa C? Berbanyak takbir, tahmid dan tahlil pada malam hari raya. Berarti nanti mulai takbirnya kalau tanggal 6 hari Jumat. Berarti kapan mulai takbirnya? Malam Jumatnya jam berapa? Ya, ba'da maghrib. Ingat ya, tanggalan Islam itu dimulai maghrib, bukan dimulai jam 1 malam sampai 12 malam. Bukan. Nah, beda ya dia. Berarti kalau tanggal 10 Zulhijjah itu dimulai ya hari Kamis maghrib. Membengan. Bukan tunggu nanti jam 12.59, itu bukan itu. Atau jam 11.59 ya Bu ya. Bukan itu maksudnya. Nah, jadi dimulainya Kamis malam ya dengan takbiran. Masih apa takbirannya? Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali aja dia nanti nangis. D. Sholat Idul Fitri dan Adha dikerjakan di tanah lapang kecuali karena adanya hujan, maka boleh dilakukan di masjid. Ya artinya yang paling afdolnya memang di lapangan. Ya habis kalau namanya angel, izinnya angel, adanya di masjidnya, harus di masjid saja enak-enak Bu ya. Ya, jadi tidak apa-apa dilakukan di sini.
menuju tempat sholat dengan berjalan kaki yang dekat dan yang bisa dijangkau ya Bu ya. Kalau dari sini ke Moswindi, dari sini ke Kinhau, saya kira Abdulnya jalan kaki lebih enak. Ya, Kinhau jauh ya? Nah, bukan Kinhau, Potres Hill. Ataupun sentral, saya kira kalau sentral cuma 10 menit kalau jalan kaki. Urus saja 10 menit saya kira sampai. Nah, iya, ya, jadi Abdulnya jalan kaki. Gak usah naik tank ya, biar lebih sehat. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Akan diangkat 10 derajat. Akan dihapuskan 10 keburukan. Setiap langkah loh. Dalam hadisnya seperti itu. Apalagi? Memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Apa tujuannya maksudnya? Supaya kita bisa melihat syiar. Ya, kita misalnya mau ke Victoria Park, rumahnya di sini. Ketika kita berangkat melalui jalan ini Times Square, kita lihat banyak yang dari Kendal kok pakainya sama semua, dari Blitar merah-merah semua ini ya. Dari Malang grup-grupan ya. Itu namanya syiar, kita bisa melihat saudara-saudara kita berduyun-duyun menuju ke lapangan untuk apa? Melaksanakan sholat. Pulangnya jalannya jalan teng-teng. Wow, malah justru lebih banyak lagi orang pada pulang ya, bergerombol-gerombol teman-teman kita ya. Ini yang dimaksud supaya bisa melihat syiar ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah Idul Adha. G. Dianjurkan untuk hadir di tempat sholat Idain meskipun sedang apa? Sedang berhalangan, tetapi jangan duduk di tempat sholat, pinggir-pinggir ya Bu ya. Ya, kalau di lapangan ya di pinggir-pinggirnya ya. Kalau di masjid ya mungkin di sebelah sana ya Bu ya. Jangan masuk ya. Supaya dapat melihat syiar dan mendengarkan khutbahnya. Banyak manfaat. Apa hal? Tidak melakukan sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat. Jadi tidak ada syariatnya. Masuk ke masjid ya sudah duduk langsung. Takbirannya ya. Jangan sholat sunnah qobliyah Idul Adha, qobliyah ba'diyah itu. Jadi itu tidak ada ya. Juga tidak ada azan dan qomat, itu tidak ada. Karena ibu yang tidak sempat hadir di masjid ataupun di lapangan, mau sholat sendirian, boleh nggak Bu? Boleh, tetap sunnah Bu. Habis khutbahnya di mana? Bisa pelan dengar nantinya. Ya, dan khutbah dalam sholat ini itu bukan merupakan rukun tetapi sunnah. Berbeda dengan sholat Jumat, ya, itu hukumnya rukun khutbah. Dan yang terakhir setelah sholat nomor I-nya kan, ucapan selamat hari raya Idul Adha. Apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Boleh tadi mohon maaf lahir batin, salam-salaman. Tidak ada salahnya salam-salaman. Alhamdulillah selesai sudah pas jam 5. Ya. Silakan ditutup Bu MC. Kalau kita ketemu lagi setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya? Sabtu depan masih ada ya? Kita sambung lagi. Sabtu depan 31 ya Bu ya? Iya, April holiday Bapak. Baik, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih banyak Bapak. Kami haturkan kepada Bapak Guru kita atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan tadi untuk kami yang sangat fakir ilmu ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ilmu yang telah Bapak Guru sampaikan tadi. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian sore hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan apapun. Semoga pertemuan kita sore ini akan dicatat sebagai amal soleh. Kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
saya beserta teman-teman yang bertugas, kami mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf kami. Mari kajian sore ini kita tutup dengan bersama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.